Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita pada sehat semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita udah menginjak di kelas 11. Tidak terasa pandemi udah setahun lebih. Kalian belajar secara daring dari kelas 10, sekarang sudah menginjak di kelas 11. Bapak sebagai guru geografi di kelas kalian, ini sebelum menyampaikan materi lebih lanjut untuk di semester 2 ini, sebelumnya Bapak akan menyampaikan dahulu tentang KI dan KD yang akan kita bahas selama satu semester di semester pertama kelas 11 ini. Pada materi pelajaran geografi di semester ganjil, semester 3 ini, kita mempunyai bahasan sebanyak 4 bab atau 4 materi. Yang pertama ini membahas tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini di bab yang pertama ini atau di KD yang pertama ini, kalian ini dituntut untuk bisa memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Kemudian dituntut juga untuk bisa memahami tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Kemudian yang ketiga, bisa memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan yang keempat, kalian harus bisa memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Ini yang berkaitan dengan KD yang pertama, yaitu tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemudian di KD yang kedua, kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, di sini kalian nanti diharapkan bisa menganalisis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebaran flora dan fauna, kemudian dapat menganalisis persebaran jenis-jenis flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga, bisa menganalisis konservasi flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Dan yang keempat, bisa menganalisis pemanfaatan flora dan fauna baik di Indonesia maupun sumber daya alam lainnya di Indonesia. Nah, itu yang berkaitan tentang KD yang kedua, yang berhubungan tentang persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun di dunia. Kemudian KD yang ketiga atau bab yang ketiga ini yang berkaitan dengan persebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini sebagai indikatornya kalian diharapkan nanti bisa menganalisis tentang klasifikasi atau pembagian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, bisa menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Dan yang keempat, bisa menganalisis pemanfaatan sumber daya
alam dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini yang berhubungan dengan bab yang ketiga. Kemudian pada bab yang terakhir atau pada KD yang terakhir, kita akan membahas tentang ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan baku industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, yang dijadikan indikator supaya kalian memahami pada materi bab yang keempat ini, diantaranya kalian bisa nanti menjelaskan tentang pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Kemudian yang keempat, bisa menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Yang seterusnya, bisa menganalisis potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Dan yang terakhir, bisa menganalisis pengelolaan sumber daya alam dalam penyediaan bahan pangan, baik itu bahan industri serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, itulah materi-materi yang nanti akan kita bahas atau yang akan kita pelajari di semester pertama di kelas 11 ini. Bapak di awal semester ini menyampaikan garis-garis besar untuk bahan ajar supaya kalian nanti bisa belajar mandiri di rumah dari berbagai sumber, mau dari buku paket, mau dari internet ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Bapak telah menyampaikan garis besarnya karena situasi dan kondisi sampai saat ini pandemi belum selesai, sehingga secara terpaksa kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar langsung di sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal tatap muka di sekolah. Mungkin kita dari pertama masuk kalian di sekolah ini belum pernah mengalami pembelajaran tatap muka di sekolah. Kita berdoa saja bersama-sama dan selalu menjaga protokol kesehatan supaya wabah ini segera berlalu. Dan jangan lupa kalian selalu belajar di rumah, walaupun mungkin secara jadwal pembelajaran daring ini sangat terbatas, tetapi diharapkan maksimalkan waktu. Walaupun misalkan kalian tetap ada di rumah, isi waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini dimaksimalkan, yang mudah-mudahan dengan Bapak sedikit memberikan gambaran materi ini, kalian bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan untuk belajar di rumah masing-masing. Sementara dari Bapak sekian dulu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua selalu tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.